Iran menggali kehancurannya sendiri dengan meluncurkan rudal ke Israel dan memicu respons yang bisa sangat mahal bagi rezim itu sendiri. Garda Revolusi Islam kembali membuat Timur Tengah siaga setelah menembakkan rudal balistik ke wilayah utara Israel pada Minggu malam 7 Juni yang berdampak langsung pada hari Senin 8 Juni 2026. Serangan itu terjadi setelah Israel menyerang wilayah yang terkait dengan Hizbullah di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Dan ini kembali menunjukkan logika yang sama dari rezim Teheran, yaitu memprovokasi, menyembunyikan kelemahan di balik ancaman dan mencoba mendorong Israel serta Amerika Serikat ke dalam perang total. Sebelum tekanan semakin mempersempit ruang geraknya. Perang dengan Iran kembali terjadi karena rezim memilih rudal, memilih eskalasi, dan memilih untuk menguji kesabaran pihak yang sudah lama menyiapkan respons yang terukur. Apa yang coba disembunyikan Teheran? Mengapa Garda Revolusi memutuskan untuk menyerang? Bagaimana Trump dan Israel bisa mengubah provokasi ini menjadi respons yang brutal? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Krisis baru dimulai ketika Israel menyerang target yang terkait dengan Hizbullah di Beirut setelah terjadi penembakan ke wilayah utara Israel. Pengawal revolusi Islam menganggap serangan itu sebagai alasan untuk meluncurkan rentetan rudal ke Israel. Rezim Iran menyebutnya sebagai tindakan balasan. Namun, apa yang ada di balik propaganda itu sebenarnya lebih sederhana. Teheran berusaha melindungi Hizbullah, terus menekan Israel, dan mencegah operasi Amerika, serta Israel terus menekan sekutu-sekutunya di Lebanon, Teluk, dan bahkan di dalam Iran sendiri. Rudal-rudal itu diluncurkan dari wilayah Iran dan terutama menargetkan wilayah utara Israel. Sirene berbunyi, warga sipil berlari ke tempat perlindungan, dan pertahanan udara Israel langsung beraksi. Pada gelombang pertama, sebagian besar proyektil berhasil dicegat atau jatuh di area terbuka, tanpa menghasilkan dampak yang coba dijual Teheran kepada pendukungnya. Rezim ingin menunjukkan kekuatan, tetapi justru memperlihatkan batasannya. Mereka ingin menunjukkan kemampuan, tetapi melihat Israel mampu menahan serangan dan bersiap membalas. Garda Revolusi Islam tidak hanya melakukan serangan tunggal. Kelompok tersebut menyatakan bahwa serangan bisa berlanjut selama seminggu dengan gelombang misil dan drone. Ancaman ini menunjukkan besarnya risiko yang ada. Ketika sebuah kekuatan militer mengumumkan serangan baru, bahkan sebelum mengukur dampak dari serangan pertama, mereka berusaha menciptakan ketakutan psikologis, memaksa negosiasi, dan membingungkan lawan. Namun, Israel menafsirkan langkah tersebut sebagai upaya untuk mengubah aturan konflik. Pernyataan di dalam komando Israel sangat jelas secara politik. Rezim Iran melakukan kesalahan besar dengan mencoba membuat Israel membayar harga baru di wilayahnya sendiri. Israel membalas dengan menyerang target-target militer di dalam Iran. Serangan tersebut mencapai fasilitas di wilayah barat dan tengah Iran, serta mengenai kompleks petrokimia Macha di barat daya Iran. Hal ini mengubah bobot krisis, karena bukan hanya soal mencegat rudal di udara. Jika Teheran mencoba membakar Israel, Teheran juga mulai merasakan dampaknya di dalam negeri. Trump muncul di tengah krisis ini karena ia menjaga agar negosiasi tetap terbuka dengan Iran, tanpa memberikan uang, tanpa meringankan sanksi secara cuma-cuma, dan tanpa membiarkan Teheran mengulur waktu hanya dengan berbicara soal kesepakatan. Presiden Amerika Serikat menekan Netanyahu untuk mencegah respons yang tidak terkendali, tetapi juga menegaskan bahwa Washington yang mengendalikan jalannya negosiasi. Bagi Trump, serangan Iran tidak boleh menjadi hadiah bagi rezim tersebut. Strateginya adalah menahan eskalasi ketika itu menguntungkan Teheran, tetapi tetap memberikan tekanan ketika hal itu memaksa rezim untuk bernegosiasi dalam posisi lemah. Disinilah serangan dari Garda Revolusi menjadi jebakan bagi Iran itu sendiri. Rezim ingin menyeret Amerika Serikat dan Israel ke dalam perang total karena perang total membantu Teheran menyembunyikan konflik internal, menyatukan faksi-faksi dalam rezim, dan menjual gagasan perlawanan nasional kepada rakyat. Namun, respon yang paling berbahaya bagi para ayatullah justru bisa berupa kombinasi serangan militer yang tepat, blokade, tekanan ekonomi, dan isolasi politik. Tanpa aksi yang lepas kendali, tanpa memberi rezim itu konflik yang ingin digunakannya sebagai tameng.
Penutupan wilayah udara, ledakan-ledakan yang dilaporkan di wilayah Iran, dan status siaga di Israel menunjukkan bahwa krisis telah berpindah dari ranah ancaman ke ranah aksi. Sekolah-sekolah ditangguhkan di Israel, pertemuan publik dibatasi, dan masyarakat kembali hidup berdampingan dengan sirene dan tempat perlindungan. Pada saat yang sama, di Teheran, para pendukung rezim turun ke jalan merayakan peluncuran rudal yang sebagian besar tidak menghasilkan efek seperti yang dijanjikan. Hezbollah juga menjadi pusat perhatian dalam hal ini. Kelompok tersebut beroperasi di Lebanon sebagai sayap bersenjata yang terhubung dengan poros Iran dan telah menekan wilayah utara Israel. Ketika Israel menargetkan posisi Hezbollah di Beirut dan selatan Lebanon, Teheran bereaksi karena memahami bahwa kehilangan Hezbollah akan mengurangi kemampuannya untuk mengancam Israel tanpa harus tampil secara langsung. Pengawal revolusi ikut campur untuk menyelamatkan muka sekutunya dan mencoba memaksa Israel mundur dari operasi di Lebanon. Namun, keterlibatan langsung Iran justru meningkatkan alasan bagi Israel untuk menyerang pusat mesin Iran. Krisis ini juga memberi tekanan pada negosiasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Teheran menginginkan pelonggaran sanksi, pencairan dana yang dibekukan, dan pengakuan atas pengaruhnya di jalur-jalur strategis. Trump ingin mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan ingin membuka kembali jalur negosiasi tanpa memberikan keuntungan kepada rezim tersebut. Serangan pada hari Minggu menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak, tetapi lebih memberatkan Teheran karena menunjukkan bahwa Garda Revolusi menggunakan meja perundingan sebagai kedok sambil mempersiapkan gelombang baru serangan rudal. Pasar minyak pun merasakan dampaknya. Harga minyak Brent kembali melewati $97 setelah terjadinya serangan balasan, menunjukkan bahwa petualangan Iran tidak hanya berdampak pada Israel. Netanyahu mendapat tekanan dari kelompok dalam negeri yang menuntut respons tegas, sementara Trump berusaha mengendalikan situasi agar Garda Revolusi tidak bisa memilih medan perang. Ketegangan antara respons dan perhitungan ini akan menjadi penentu dalam beberapa jam ke depan. Rezim Iran berusaha menjual citra keberanian, tetapi rangkaian peristiwa menunjukkan keputusasaan. Siapa yang benar-benar aman tidak perlu menjadikan setiap misil sebagai ajang parade. Siapa yang mengendalikan krisis tidak akan menutup wilayah udara, mengaktifkan pertahanan di berbagai kota, dan mempertaruhkan ekonominya pada hantaman baru. Garda Revolusi Islam mencoba menimbulkan ketakutan di Israel, tetapi justru membuka peluang bagi Israel untuk menyerang titik-titik yang lebih sensitif di Iran. Tanggapan brutal tidak harus datang hanya dalam satu malam. Itu bisa datang secara bertahap. Target-target militer diserang, pertahanan udara dilumpuhkan, infrastruktur strategis ditekan, Hizbullah terpojok di Lebanon, dan Teheran dipaksa untuk bernegosiasi tanpa lagi bisa mengandalkan pemerasan. Inilah hal yang paling menakutkan bagi rezim tersebut. Perang total mungkin bisa menghasilkan gambar-gambar dramatis, tetapi tekanan yang terus-menerus menggerogoti dari dalam. Trump tahu itu, Israel juga tahu, dan Garda Revolusi berusaha menggagalkan rencana ini sebelum mencapai titik tanpa jalan kembali. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.